Kalau ini ya, sepengalamannya kalian gitu ya, karena kalian kan sudah ada di stase ini, melihat dari layanan kesehatan Indonesia sendiri gitu, oh nggak usah Indonesia terlalu jauh ya, ya yang kalian sudah, iya di sekitar ini, itu seperti apa? Mungkin mau cerita sedikit pengalaman waktu stase pediatri kemarin ya, kemarin kan sempat ada nurse dari UK yang datang ke sini gitu kan, gitu. Nah, iya, terus nah kalau untuk pelatihan gitu sih nggak apa-apa gitu ya. Itu juga salah satu mereka kesini juga untuk studi banding gitu, mungkin ya melihat kalau misalnya di Lumajang itu seperti apa gitu kan, pasti beda banget sama di UK kan. Nah terus waktu itu sempat ke ruang bayi dan mereka mencoba untuk menangani bayi ini sesuai dengan yang dilakukan di UK. Nah itu tuh ternyata beda banget ya, sempat tanya juga ke dokter spesialis anak di sini, dan itu hampir kebanyakan apa yang disarankan sama nurse tersebut itu nggak bisa diaplikasikan di sini gitu. Jadi nah itu yang karena tidak semua tuh ada di sini gitu loh. Jadi misalnya harusnya tuh pakai ini loh gitu. Terus sebagai dokter anak di sana juga kayak ya nggak bisa, di sini nggak ada gitu. Jadi harus ada penyesuaian yang kita lakukan gitu loh. Dan ya sampai saat ini juga keadaannya baik-baik aja gitu loh. Mungkin di UK sendiri kan nggak kebiasa sama hal-hal yang terbatas. Jadi mereka cukup kayak wah kok nggak ada ya di sini kayak gitu. Jadinya bisa ya dikasih kayak gitu. Itu salah satu ya perbedaan bisa kita lihat gitu loh. Ternyata nggak semua yang bisa kita, misal di UK harusnya pakai A gitu ya. Terus di sini kita tahu kita harus pakai A, tapi di sini nggak ada. Ya apa caranya supaya ini tuh ada alternatif lain nggak yang bisa kita lakukan? Nah kayak gitu. Jadi mungkin hal itu ya yang jadi ternyata beda ya ternyata kayak gitu sih, mungkin itu. Jadi kayak mungkin dia si yang dari UK juga kayak wow iya ya, ini aja nggak ada tapi bisa, maksudnya masih bisa bayi ini bertahan gitu ya karena dengan yang lain itu tadi gitu. Kalau dari Afi? Ya, kebetulan juga kemarin satu stase sama Vega. Sama. Jadi waktu emang kedatangan itu kayak mungkin itu suatu culture shock ya buat dia. Kayak mau ngelakuin ini nggak ada. Ya sebenarnya kita tahu memang harusnya ada, harusnya itu tata laksana yang cocok. Tapi karena tidak ada ya gimana lagi, kita harus mengakali entah pakai apa yang intinya bisa menyelamatkan pasien seperti itu. Dan itu nggak cuma di bidang pediatri aja, kayak di bidang lainnya itu juga banyak hal-hal yang kayak gitu yang kita itu harus bisa beradaptasi. Terus juga terkait dengan adanya BPJS di sini ada BPJS kan pasti beda kan, kayak misal sebenarnya tata laksana terbaik dari ini tuh obat A, tapi itu tidak diklaim oleh BPJS. Jadi kan kita pasti sebagai dokter kan kayak apa ya alternatif obat ini yang sekiranya tidak membebani pasien dan dapat menyembuhkan pasien. Kayak hal-hal yang kayak gitu sih yang mungkin yang agak sulit kalau misalnya dokter asing kesini, karena kita harus juga mempelajari kayak obat-obatan apa saja yang diklaim BPJS yang ini diperuntukkan oleh pasien dengan BPJS seperti itu. Iya ya, emang sebenarnya jadi kayak apa ya, kalau BPJS jadi kita kayak nggak bisa total, nggak bisa total juga untuk penyembuhan gitu ya. Karena kadang juga misalkan kita juga tahu dokter mau ngasih ini, ternyata nggak, kata perawatnya nggak diklaim BPJS. Ada jadi mikir rubahnya apa ya gitu ya. Jadi itu sebenarnya PR buat dokter juga ya, karena yang pengguna BPJS. Tapi kalau misalkan kita kembalikan lagi, kita pengguna BPJS pun juga bayar kok sebenarnya. Cuma ya itu tadi. Jadi kayak terkesan kayak kita nggak bayar ya. Padahal sebenarnya kita tiap bulan juga kan bayar ya kalau untuk BPJS ya. Jadi dokternya juga akhirnya nggak bisa luas ya untuk gerak ngasih obat-obatan yang bagus gitu. Nah kalau dari ini kesiapan ya yang harus kalian siapkan gitu ketika memang kalau jadi si dokter asing ini datang ke sini gitu, apa nih? Karena kan mungkin kayak ada istilahnya apa ya, persaingan juga di dunia kerja ya. Karena ya bukan di dunia kedokteran lah, yang kemarin-kemarin juga sudah banyak tenaga asing yang datang kan, akhirnya jadi tenaga yang lokal ini kan akhirnya kayak istilahnya nggak dapat tempat gitu. Gimana? Mungkin dari aku. Nah kalau misal dari aku sih yang perlu kita siapin ya tentunya ilmu pengetahuannya, yang kita itu juga harus lebih update juga, karena kan kedokteran kan
ilmunya berkembang karena dilakukan penelitian terbaru, maka dari itu kayak terkadang juga ada hal baru yang belum kita tahu ya, mungkin upgrade dari segi ilmu pengetahuan. Selain itu juga skill komunikasinya juga lebih di-upgrade lagi. Jadi mungkin kan nanti untuk komunikasinya agak sulit ya kalau misalnya ada dokter asing. Jadi mungkin kita juga upgrade komunikasi, terus juga ke pasien itu lebih ke memberikan edukasi itu yang mudah dipahami gitu oleh pasien. Karena kan walaupun salah satu syarat dari dokter asing yang kesini kan salah satunya ada bisa berbahasa Indonesia dengan baik, tapi seperti yang kita ketahui sendiri di sini pun keragaman bahasanya kan juga banyak. Iya. Kadang aja kita juga masih kayak agak kebingungan kalau misalnya pasien tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali seperti itu. Iya benar. Jadi kalau misalnya syaratnya cuma bahasa Indonesia sebenarnya agak sulit. Jadi mungkin kita bisa melakukan pendekatan lewat hal itu karena kan mungkin bahasa Madura, bahasa Jawa itu ada di lingkungan kita selama ini. Jadi mungkin lebih ke komunikasinya dengan pasien, karena pasien juga kadang kan kayak pengen tahu sebenarnya dia ini kenapa. Kalau misalnya kita nggak bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh dia, juga akan sulit untuk pasien itu sendiri. Iya, untuk orang awam aja untuk bahasa-bahasa medis dia nggak ngerti loh, meskipun ini ada penyakitnya seperti ini, menyebutkannya medis. Apa sih itu? Mungkin bagi kita yang muda kita bisa searching gitu ya, tapi kan buat yang orang tua ini dijelasin kayak gini kayak nggak masuk gitu ya, kayak nggak masuk. Mungkin kayak greges aja ada bahasa medisnya ya. Mungkin ada gak sih misalnya kayak nggak enak badan, masuk angin gitu, ada nggak bahasa medisnya? Ada ya? Bahasa medisnya. Oh, ada ya, pasti ada lah. Misalkan ada, kayak apa demam apalah gitu. Istilahnya kan demam ya masuk ke greges juga kan. Kayak kumpulan gitu. Iya ya, kayak kumpulan gitu. Nah, si dokter asing kan nggak mungkin bisa ngejelasin bahwa oh Anda cuma greges kan gitu. Kayaknya enggak banget ya. Ini kalau Afi menguasai ini 2 bahasa berarti Madura, Jawa. Karena kan dari Jember. Kalau bahasa sih lebih menguasai yang Jawa. Tapi kalau Madura ya tahu sedikit-sedikit ya. Baru tahu itu karena kan sempat di Subandi kemarin koasnya. Kebanyakan rata-rata orang-orangnya yang dari desa-desa itu bahasanya Madura. Jadi kita harus belajar sedikit-sedikit juga. Oh, kayak padahal aslinya Jember ya? Iya, aslinya Jember, tapi kalau untuk keseharian ngomongnya biasanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oh iya. Tadi pengalamannya apa? Ada pasien sakit perut? Ada pasien, kalau misalnya kayak sakit perut itu kan kalau Maduranya kan tabu. Jadi kayak ada kayak sakit kepala itu apa, misal kita belajar kayak apa ya kira-kira, soalnya ada pasiennya kayak Bu keluhannya apa kayak itu kayak bingung, pasiennya kayak diem aja gitu jatuhnya. Pas kita naik tabu gitu-gitu kayak pasiennya baru kayak iya kayak yang gitu. Oh ya ampun. Jadi kesulitannya sebenarnya juga di situ. Jadi kita juga harus belajar. Kan kalau misalnya di Jember sendiri kan ya bahasanya ya Jawa Madura itu sekitar itu. Belum lagi di daerah lainnya gitu. Kan. Pastinya karena Indonesia juga ragam bahasanya. Jadi ya memang harus dipelajari juga itunya untuk, karena kan 80% dari maksudnya kalau penyakit itu lewat anamnesis itu 80% bisa ditegakkan kan diagnosisnya. Jadi ngobrol sama pasien itu penting sebenarnya. Kalau kita nggak tahu bahasanya kita kurang bisa menggali kayak hal-hal lainnya untuk menegakkan diagnosis. Iya, padahal kamu aja yang asli Indonesia gitu ya, asli Jember, itu aja kadang kalau untuk komunikasi masih bisa masih susah gitu ya. Apalagi dokter asing. Udahlah beneran dokter lokal aja ya. Kalau dari Fridel ini persiapannya seperti apa? Selain tadi yang dikatakan Afi tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya, juga mental skill itu juga perlu banget kan, karena kita dengan ada dokter asing nggak boleh kayak langsung kayak ciut minder tuh nggak boleh, karena ya kita harus buktikan kalau oh ya kita juga sama, itu tuh juga bisa gitu loh. Kita sama-sama belajar kok di sini, sama-sama ngupdate ilmu kayak gitu. Jadi mungkin peningkatan untuk mentalnya kita harus juga lebih terus juga skill, kita juga bisa ikut seminar-seminar mungkin atau pelatihan-pelatihan juga untuk meningkatkan skill kita. Setelah itu juga bahasa tadi juga sudah sempat dibahas Afi ya, bahwa bahasa itu juga sulit ya, salah satu rintangan sebenarnya, karena saya sendiri kan di Surabaya itu mayoritas Jawa ya, jadi untuk pas di Jember ini karena dengan mayoritas Madura itu jadi PR lagi karena harus belajar bahasa lagi gitu loh. Jadi
mungkin kalau nah itu juga sebenarnya itu salah satu nilai tambah kalau misalnya bisa bahasa daerah dari di daerah tersebut. Jadi kan lebih mudah untuk proses anamnesis dan lain sebagainya. Jadi ya selain mental skill, bahasa juga tadi itu ilmu pengetahuan. Jadi ya emang harus jangan sampai kalah saing. Jadi di dalam diri kita ditanamkan bahwa oh kita yang juga harus berkembang nih, karena semakin kesini kan semakin maju nih, pasti kan akses informasi jauh lebih mudah. Jadinya kita yang harus upgrade diri kayak gitu. Jadi yang harus siapkan ya pasti disiapkan ya diri kita nih, mental skill kayak gitu sih. Berarti kalian istilahnya apa ya, kayak udah siap ya kalau misalkan nanti benar-benar terrealisasi ya wacana ini gitu ya, udah siap untuk bersaing dengan dokter asing. Harus siap harus siap ya. mental sih yang utama juga kan ya, itu tadi kata Fridel yang kayak kita nggak boleh ciut nih, belum apa-apa. Mungkin kan takutnya kayak kita insecure ya, wah dia dari orang asing gitu ya, mungkin kayak postur aja kita juga kayak berasa ciut banget gitu kan ya, kalau misalkan asing yang bener iya gitu kan. Kayak kita lihat naturalisasi yang di timnas pun juga kan itu kan nggak ada yang kecil proporsinya. Iya, tapi kan ternyata yang dari lokal sendiri lebih gesit, bisa kan, bisa menunjukkan performanya gitu. Maksudnya kita yang asli Indonesia juga bisa, nggak usah yang pakai itu pun juga gitu. Iya itulah. Ngobrolin tadi sampai kalian sampai di titik ini gitu, otomatis kan kalian sudah punya banyak pengalaman ketemu sama dokter-dokter spesialis gitu ya, entah itu dari Jember ataupun juga dari Lumajang gitu. Sistem pengajaran yang menurut kalian enak gitu, atau kalian tuh sukanya kalau misalkan ketemu sama dokter spesialis itu yang seperti apa sih ngajarnya ke kalian gitu? Karena kan memang macam-macam, beda-beda ya. Ada yang pendiam gitu mungkin ya, kayak saya aja ngelihat kayak misalkan saya berobat, ada dokter yang pendiam, dia jarang ngomong, tapi dia obat tuh kayaknya manjur gitu. Ada juga yang konsultasi, ada yang enak kayak ngerangkul gitu. Nah kalau kalian sendiri, karena kan ketemunya sama banyak dokter spesialis ya, gimana? Kalau dari saya sendiri sih, karena kan saya orangnya suka ngobrol ya, jadi sebenarnya lebih suka yang konsulen tuh yang terbuka, yang suka ngobrol kayak gitu. Karena mungkin ada beberapa yang preferensi lebih diam gitu, kalau nggak ditanya nggak menjelaskan. Nah tapi lebih menyenangkan kalau misalnya ada pasien gitu kalau dijelasin kayak gitu. Saya sih lebih suka yang kayak gitu, jadi lebih open untuk saya sendiri mau nanya itu, jadi nggak takut karena lebih open. Cuman selama ini juga, selama ada beberapa stase dan lain sebagainya sampai hari ini pun juga selalu pasti dokter-dokter spesialis itu maunya ngajar memang. Jadi ya kita sendiri selalu dapat ilmu, selalu karena mindsetnya memang mau ngajar, jadinya kita nggak terasa kayak terbebani atau apa ya, karena pasti mereka maunya ngajar gitu loh. Jadi selama ini komunikasi yang dibangun dari antar dokter muda sama konsulen sebenarnya baik-baik saja, karena ya itu seru sharing ilmu gitu sebenarnya. Jadi kita benar-benar dapat ilmu dari mereka, dan jadi senang gitu loh kalau komunikasi. Saya selama ini selalu dapat konsulen-konsulen yang baik-baik, yang selalu komunikatif. Jadi selalu dapat ilmu. Jadi kayak nggak selalu yang kayak tertekan kayak gimana gitu ya. Ada mungkin yang agak galak, cuman kembali lagi karena yang mau ngasih ilmu, jadi kitanya yang kayak tetap kok ini sebenarnya ilmu juga. Mungkin cara ngajarnya yang kayak gini tuh emang stylenya kayak gini, tapi sebenarnya intinya mau ngasih ilmu gitu. Jadi sebenarnya malah kadang lebih nancep karena dikasih tahu banget kan, jadi kamu harus gini gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau specifically kayak harus yang kayak gini nggak, tapi lebih ke yang enak diajak komunikasi kayak gitu sih. Jadi biar kita lebih terbuka gitu. Dan kalian juga maksudnya legowo juga ya, emang beliaunya yang mau ngasih ilmu, ya sudah mau gimana juga ya kita harus terima gitu ya. Kalau Afi? Ya kalau misal aku sendiri sih rata-rata benar kata Fridel, semua konsulen selama ini tuh sebenarnya baik-baik, mau ngasih ilmu, mau ngajarin. Mungkin memang caranya aja yang beda-beda. Kalau misalnya aku lebih ke suka diajarin sih. Terus juga kayak misal ada pasien gini, terus dokternya bilang ini adek pasien ini tuh gini yang dijelasin kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu akhirnya mau nanya juga nggak takut, nggak sungkan gitu ya. Karena kan kalau misalnya kayak gimana terus kita nunggu kita yang nanya, kayak kalau sebelum dijelasin tapi nunggu kita yang nanya, kayak kita takut ya, kayak pertanyaanku ini remeh nggak ya sebenarnya mau ditanyain. Takutnya kan pertanyaannya bukan salah, tapi kayak gini aja kok ditanyain gitu ya. Takutnya gitu ya mungkin. Takutnya kayak gitu sebenarnya. Tapi kayak alhamdulillahnya selama ini kalau misalnya aku sendiri nanya kayak dijawabnya dengan baik, kayak
gini deh, gini ya mungkin kadang ada beberapa yang bikin takut atau gimana, tapi ya kalau kayak gitu sih jadiin motivasi aja, berarti kita harus belajar lagi nih, kayak malamnya dibuka lagi tentang hal itu, jadi ya lebih ke gitu sih, soalnya kita juga paham kesibukan konsulen kan nggak hanya ngurusin koas, kayak pasiennya banyak, belum kehidupan kepribadinya dengan keluarganya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misal memang ada suatu momen yang agak nggak enak, ya kita pahamin aja gitu. Lagian juga pasti tujuannya tuh baik, tetap mau ngajarin kita kayak gitu sih. Oke. Jadi ya kalau misalkan mau praktek akhirnya kalian belajar dulu gitu ya. Jangan sampai bertanya yang hal-hal receh gitu ya. Takutnya nanti, "Loh, kamu belajar apa enggak?" gitu. Masa gini aja nggak tahu. Tapi kan padahal kalau misalkan kita prakteknya, pasien itu kan beda-beda. Ya kayak kita teorinya seperti ini, tapi ternyata yang dirasakan pasien gitu kan, kayak kita berobat aja, "Dok, ini aku di sininya sakit, aku di sininya sakit." Dokter kan menganalisis, "Oh, apakah ini?" Nggak tahu. Ini enggak, ini enggak. Nah, itu kan berarti harus mikir lagi kan ya. Sedangkan teori kan mungkin pakemnya kalau dia linu-linu berarti ini gitu ya. Tapi kan kalau pas ditanya lagi ternyata enggak gitu. Nah, itulah kalau dokter harus belajar apa istilahnya sampai mati ya katanya Sekar gitu ya. Long life learner lah. Iya benar. Oke, terima kasih banyak ya Afi dan juga Fridel. Sukses buat kalian semua. Hobinya juga dilanjutkan ya Fridel ya. Siapa tahu jadi Dokter Tompi yang selanjutnya. Ya kan penyanyi gitu kan, penyanyi. Terus dia juga punya dia tidak meninggalkan profesi dokternya gitu ya. Afi juga ada rencana jadi artis. Kayaknya enggak dulu. Fokus di dokter. Mungkin mau ngambil spesialis kalian? Amin, insyaallah. Nah ya semoga ya jadi spesialis juga ya. Apa aja deh pokoknya. Pokoknya sukses buat kalian. Terima kasih. Terima kasih.